sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 7 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Revi Tano dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa bahagianya bisa berjumpa lagi pada hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2020, untuk bersama merenungkan dan menimba inspirasi untuk hidup dan karya kita hari ini, yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus dipersalahkan justru karena berbuat baik. Ia dipersalahkan karena menyembuhkan orang yang sakit, yang mati tangan kanannya. Kita tahu bersama bahwa tangan kanan itu sangat vital untuk kita bisa terus bertahan hidup. Tangan kanan adalah tumpuan kita dalam bekerja, dalam melakukan pelbagai aktivitas. Maka tangan kanan yang mati atau lumpuh atau tidak berfungsi bukan hanya melumpuhkan hidup seseorang secara fisik, tetapi juga secara psikis. Orang itu akan merasa tidak berharga lagi karena dia tidak berdaya dan tidak bisa bekerja secara normal karena tangan kanannya tidak berfungsi. Maka harga dirinya juga hilang karena ia merasa seperti orang lumpuh dan tidak berdaya lagi. Maka kita mengerti ketika Yesus melihat orang itu datang ke rumah ibadat, ke rumah di mana setiap orang datang untuk meminta tolong kepada Tuhan, maka Yesus sangat tersentuh hatinya dan ia tergerak hati untuk menolong orang itu. Ia tidak peduli hari apakah itu. Ia juga tidak peduli apakah orang Farisi dan ahli Taurat setuju atau tidak. Ia harus bertindak menolong orang yang sakit itu. Bagi Yesus, menolong orang, menyelamatkan jiwa adalah prioritas hidupnya. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia
untuk menolong, menebus, dan menyelamatkan manusia. Tidak ada tawar-menawar untuk itu. Apapun risiko dan konsekuensinya, berbuat baik, menyelamatkan nyawa, itulah hakikat Yesus sebagai Putra Allah, Mesias, penebus umat manusia. Yesuslah wujud cinta kasih Allah yang tidak pernah bersyarat. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, merenungkan sikap Yesus ini, saya teringat sebuah kisah tentang seorang petani yang tergerak hati untuk menolong seekor kepiting yang terjepit pada sebuah batu. Kepiting itu tidak bisa melepaskan diri karena batu itu begitu berat. Petani ini lalu mengangkat batu yang menindih si kepiting, lalu menarik kepiting itu keluar dan membebaskannya. Tetapi tiba-tiba si kepiting menjepit tangannya hingga tangannya terluka dan kesakitan. Seorang temannya yang melihat peristiwa itu lalu berkata kepada si petani, "Kamu kan tahu bahwa kepiting itu pasti akan menjepit tanganmu. Kenapa kamu menolongnya?" Petani itu dengan rendah hati berkata, "Biarlah, kan sudah menjadi hakikat seekor kepiting untuk menjepit, dan sudah menjadi hakikat kita manusia untuk menolong." Sahabat Fresh Juice yang terkasih, barangkali kita pernah mengalami bahwa kita kemudian mengurungkan niat, membatalkan niat kita untuk menolong orang lain karena kita merasa takut dipersalahkan. Seakan-akan ada orang yang memandang, yang memperhatikan kita, dan kita takut dihakimi. Kita takut dicemooh sebagai orang yang sok suci, sok baik. Kita takut dituduh menolong orang karena ada maunya. Kita berbuat baik karena untuk cari muka atau hanya untuk menyenangkan orang lain. Sahabat Fresh Juice, jangan hiraukan suara-suara seperti itu yang menahan kita untuk tidak berbuat baik. Mari kita kembali kepada hakikat diri kita sebagai manusia yang menjadi citra Allah, tanda kasih Allah yang diciptakan Allah untuk menolong, berbuat baik, membela kebenaran, dan melawan kejahatan. Janganlah kita lakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita hanya karena mengikuti aturan. Maka mari kita bertindak sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan jati diri kita, sesuai dengan prinsip kebaikan yang kita pegang sebagai orang Kristiani. Mari kita menjadi seperti Kristus yang senantiasa rela untuk mengulurkan tangannya membantu orang lain. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, kuatkanlah selalu tangan-tanganku agar supaya terulur untuk membantu orang lain. Dan biarlah melalui tanganku orang dapat melihat tangan-Mu ya Yesus yang sementara terulur dan menolong. Berkatilah kami semua pada hari ini untuk dapat selalu mengulurkan tangan, menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Yesus. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 7 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.